Halo adik-adik, kembali lagi dengan saya, Dede Miftahul Hidayat di channel DMH Medical. Nah, di video kali ini kakak akan membahas seputar tutorial dan pembahasan full seputar jalur SIMAMA. Mungkin adik-adik udah banyak yang bertanya, gimana nih SIMAMA untuk tahun 2021? Apakah sistemnya itu seperti apa dan tutorial pendaftarannya seperti apa, Kak? Masih banyak yang bertanya tentang SIMAMA. Nah, di video kali ini kakak akan membahasnya secara mendetail dan adik-adik harus tonton ini sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman dan mengerti dari awal sampai akhir pendaftaran SIMAMA. Namun sebelumnya, buat adik-adik yang sedang mempersiapkan untuk ujian tulis masuk Poltekkes, jangan khawatir. Karena di kakak ada soal asli SIMAMA yang telah diujikan dari tahun 2016 sampai tahun 2019-2020. Lengkap dengan pembahasannya. Nah, buat adik-adik yang berminat, adik-adik bisa hubungi nomor WA kakak di bawah ini. Atau adik-adik klik link yang ada di deskripsi untuk terhubung dengan nomor WA kakak. Nah, keuntungan jika adik-adik sudah membeli soal, adik-adik bisa bergabung di grup khusus masuk Poltekkes VVIP, mendapat bimbingan, mendapat tips-tips, dan adik-adik mendapat support dari teman-teman seperjuangan yang lain dari seluruh wilayah Indonesia. Maka buat adik-adik jangan sampai terlewatkan. Jadi, untuk masuk ke Poltekkes itu ada beberapa jalur yang belum tahu nih. Jadi ada jalur PMDP yang udah diadakan dari sekarang, udah dibuka bahkan hampir mau ditutup, dan ada SIMAMA. PMDP itu ujian rapot dengan portofolio. Nah, SIMAMA ini menggunakan sistem ujian tulis. Dan ada juga mandiri sama menggunakan ujian tulis. Nah, kakak bahas dari SIMAMA ini. Masih banyak yang bertanya, Kak, apakah SIMAMA tahun ini menggunakan jalur ujian tulis atau menggunakan portofolio seperti tahun 2020 pas awal-awal pandemi? Oke, pendapat kakak mengenai hal ini sebenarnya kakak tidak mau mendahului jalurnya itu seperti apa. Tetapi kemungkinannya adalah menggunakan jalur ujian tulis. Lebih tepatnya bukan jalur ujian tulis tetapi CBT, menggunakan komputer atau berbasis komputer seperti SBMPTN kembali. Karena kenapa? Karena ujian tulis itu mengukur kemampuan adik-adik itu berusaha, kemudian menguasai materi, belajar sungguh-sungguh itu benar-benar tidak. Dan kompetensi adik-adik serta kualitas diri adik-adik dinilai di sana. Karena tidak hanya soal-soal mata pelajaran saja yang diujikan, tetapi psikotes juga diuji di SIMAMA ini. Nah, ini ada jadwalnya. Jadi untuk SIMAMA tahun 2021 ini dibuka pada tanggal 1 Maret 2021 sampai 17 April 2021. Ingat. Nah, kemudian pelaksanaan dari ujian sistem berbasis komputer ini diadakannya 2 tahap ya adik-adik. Jadi tidak hanya 1 tahap. Sekarang ada 2 sesi, ada sesi 1 dan sesi 2. Jadi ini gunanya nanti untuk mengoptimalkan supaya prokes atau protokol kesehatan. Jadi nanti ujiannya dibagi dengan 2 sesi ya adik-adik. Jadi ada sesi yang pertama yang diadakan pada tanggal 19 April 2021 sampai 25 April 2021. Dan pelaksanaan CBT yang keduanya atau sesi keduanya yaitu pada tanggal 3 Mei 2021 sampai 7 Mei 2021. Sangat-sangat sudah mendekati sekali ya adik-adik. Selain itu, ada juga petunjuk teknis atau buku petunjuk teknis buat SIMAMA ini. Jadi ada spesifikasinya atau ada standarnya yang harus dipenuhi baik itu oleh mahasiswa baru yang ingin mendaftar, kemudian juga oleh pihak kampus yang akan menyelenggarakan dan pihak panitia. Jadi nanti misalnya kalau SIMAMA-nya menggunakan CBT atau ujian tulis atau ujian berbasis komputer, maka ada spesifikasinya atau standarnya yang nanti mengatur hal tersebut supaya
nanti misalnya dari protokol kesehatannya ketat, kemudian juga persiapan panitianya juga optimal dan tidak ada kendala. Dan untuk jalur rapot juga sudah disiapkan sistemnya bagaimana di buku petunjuk teknis ini. Jadi buat adik-adik yang nanti bergabung di grup PPAP, akan kakak bagikan buku petunjuk teknis ini supaya adik-adik paham mengenai nanti sistem jalur SIMAMA. Nah, sekarang kakak akan membahas seputar tutorial pendaftaran jalur SIMAMA dari awal sampai akhir sampai mendapatkan kartu peserta atau kartu ujian. Langsung saja, jadi yang pertama buat adik-adik yang ingin mendaftar di Poltekkes lewat jalur SIMAMA, jadi adik-adik masuk ke website simama.poltekkes.kemkes.go.id. Ini dia. Nah, adik-adik masuk ke website ini, di mana website ini adalah website khusus untuk pendaftaran SIMAMA. Nah, jadi SIMAMA ini untuk seluruh Poltekkes di Indonesia ya adik-adik. Jadi sistemnya itu hampir sama seperti SBMPTN. Setelah adik-adik masuk ke website ini, kemudian selanjutnya adik-adik masuk atau klik informasi lengkap. Ini informasi lengkap. Nah, di informasi lengkap ini nanti dijelaskan banyak hal seputar jalur masuk SIMAMA. Dari mulai persyaratannya, kemudian Poltekkes yang masuk ke jalur SIMAMA itu ada berapa puluh Poltekkes, itu ada 38 Poltekkes, jurusannya itu apa saja, kemudian akreditasi jurusannya juga ada di sana. Jadi adik-adik baca persyaratannya di sana. Serta yang paling penting ada panduan atau tahapan secara singkat bagaimana sih jalur SIMAMA ini. Nah, setelah adik-adik membaca informasi lengkap, nah ini untuk keringkasan dari jalur SIMAMA ini, dari mulai buat akun, kemudian login kembali, kemudian pilih kampus, cetak tagihan, bayar ke bank, kemudian isi biodata, unggah foto, review biodata, dan cetak kartu ujian. Nah, ini secara ringkasnya untuk jalur SIMAMA. Nah, selanjutnya setelah tadi adik-adik udah membaca informasi yang dari mulai persyaratan dan sebagainya, kemudian selanjutnya adik-adik nanti kembali lagi ke halaman utamanya ya. Jadi setelah adik-adik membaca dari mulai ya mata pelajaran yang diujikan kan ya, ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, biologi, kimia, dan sampai biaya pendaftarannya 125.000. Dan adik-adik udah paham semuanya dari informasi lengkapnya, kemudian adik-adik kembali ke halaman utama yang tadi. Nah, setelah kembali ke halaman utama, tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik, kemudian adik-adik klik buat akun. Ingat, klik buat akun. Setelah adik-adik klik buat akun, kemudian selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Lihat. Nih, jadi di sini adik-adik harus memasukkan dari nama sesuai ijazah adik-adik, kemudian tempat lahir adik-adik di mana, nomor HP, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat email adik-adik. Kemudian klik lanjut. Nah, setelah adik-adik klik lanjut, kemudian adik-adik di sini masukkan nama pengguna adik-adik. Misalnya namanya siapa. Kemudian masukkan kata sandi. Ingat, kata sandi di sini adik-adik bebas, kata sandinya itu sesuai keinginan adik-adik, itu bebas dan mudah diingat mungkin sama adik. Kemudian ini ada pertanyaan keamannya. Ini biasa saja, 1 ditambah 3 sama dengan 4, tinggal isi aja oleh adik. Nah, ini nama pengguna atau username sama kata sandinya ini nanti berguna untuk masuk di pengisian data dan lain sebagainya atau untuk selanjutnya. Setelah itu klik kirim. Setelah klik kirim, maka selanjutnya adik-adik akan kembali ke tampilan menu utama. Setelah kembali ke tampilan menu utama, kemudian adik-adik klik masuk. Yang merah ini klik masuk. Setelah klik masuk, maka selanjutnya adik-adik nanti harus memasukkan tadi nama pengguna adik-adik, username sama kata sandi. Nah, tadi kata kakak harus diingat username sama kata sandinya yang nanti karena untuk login atau untuk masuk. Setelah masuk, kemudian selanjutnya adik-adik kembali ke halaman utama.
Nah, di halaman utama ini nanti tampilannya udah berbeda, tinggal ada informasi lengkap sama buka. Nah, adik-adik langsung aja klik yang buka. Jadi otomatis adik-adik udah login ke tampilan ini. Dan ini tampilan menu utama ketika adik-adik sudah login. Kemudian adik-adik buka ini, klik. Setelah diklik buka, maka selanjutnya tampilannya ini akan seperti ini ya adik-adik. Dari mulai pilihan prodi ujian, cetak tagihan, pengisian biodata, unggah foto, konfirmasi, sampai cetak kartu peserta buat ujian. Nah, di bagian yang pertama itu pilih prodi.